dibeli di supermarket, di pasar, di tukang sayur komplek rumah, atau bahkan kalau nggak sempat beli, teman-teman bisa minta ke tetangga juga. Halo geng, welcome to Geng Fauna Channel. Channel ini kami akan sharing banyak hal mengenai fauna peliharaan kami. So, stay tune ya guys. Nah, buat yang pada belum tahu, kita Geng Fauna sama Iqbal Isda lagi ngadain giveaway yang fantastis banget. Total hadiahnya ada 2 jenis slot. Yang pertama ada 1 ekor baby sulcata untuk 1 orang pemenang, dan yang kedua ada uang tunai sebesar Rp100.000 buat 2 orang pemenang yang beruntung. Nah, jadi totalnya ada 3 orang ya yang bakal menangin giveaway kali ini. Mantap nggak? Banyak banget kan kesempatan kalian buat menang. Untuk tahu syarat dan ketentuan giveaway-nya, kamu bisa cek di kolom deskripsi video ini ya geng. Semua sudah kami jelaskan dengan lengkap. Semoga beruntung. Halo geng, kembali lagi di channel Geng Fauna. Di video kali ini kami mau sharing pengalaman kami nih geng tentang memelihara kura-kura darat. Khususnya makanan apa sih yang kita kasih ke mereka. Kura-kura darat yang bisa dipelihara itu kan jenis atau spesiesnya banyak banget ya geng. Ada aldabra, sulcata, pardalis, cherry head, Russian tortoise, dan masih banyak lagi deh geng. Nah, mereka itu semuanya herbivora atau pemakan tumbuhan, dan asalnya juga rata-rata pada sama sih, entah dari gurun atau juga bisa dari hutan atau kebun. Bedanya nih geng sama kura-kura air, kalau mereka itu kan masih makan ikan, masih makan udang dan lain-lain. Karena memang habitatnya juga berbeda ya geng, mereka di air lebih banyak pilihan makanannya. Sementara kalau di darat kan rata-rata tumbuhan yang ada ya, apalagi kalau di gurun. Mungkin hal ini udah pada Tortokeeper tahu nih, tapi buat yang belum tahu, apa sih sebenarnya jenis makanan yang terbaik buat kura-kura sulcata kalian? Atau bahkan belum pada semua tahu apa aja sih yang bisa dimakan sama torto kalian? Di video ini kami akan sharing pengalaman kami, kasih berbagai jenis makanan dan apa aja jenisnya akan kita jelasin satu persatu. Jadi kami harap ini bisa jadi info yang membantu kalian untuk pelihara sulcata dan dalam menambah variasi menu makanan yang bisa kalian kasih ke torto kalian. Dan juga mana tahu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan kondisi atau keadaan tertentu pada torto kalian. Oke, kita tunjukin nih ya satu persatu makanannya. Nice. Sekarang udah banyak macam makanan nih geng di depan kita yang biasa kita kasih ke Bonbon dan Bin sulcata kita. Mantap! Jenis makanan yang biasa kita kasih ada 4 kategori nih geng. Ada sayur, ada buah-buahan, ada daun-daunan atau tumbuhan, dan juga ada pelet geng. Tapi kalau pelet kita udah bahas ya di video sebelumnya. Pelet itu kan karena hanya sebagai pelengkap dan juga pembantu pemenuhan nutrisi buat kura-kura aja gitu. Nah, di sini kita juga udah ada suplemen dan vitamin yang biasa kita kasih ke mereka. Nah, kalau dilihat gampang banget ya geng, ini semua dicari, bisa dibeli di supermarket, di pasar, di tukang sayur komplek rumah, atau bahkan kalau nggak sempat beli, teman-teman bisa minta ke tetangga juga. Yang menarik nih geng, makanan kura-kura sulcata itu tuh bisa jadi bahan makanan untuk kita sehari-hari juga. Jadi mudah didapatkan, mudah dicari, dan bisa kita pakai dari makanan yang ada di rumah kita. Yang pertama kita punya sayur mayur nih geng. Nih sayur mayur. Di sini ada selada, ada sawi putih, ada sawi hijau, ada pokcoy, dan juga ada wortel. Seperti yang kita tahu, sayur-sayuran itu bagus banget ya buat kita sebagai manusia, dan ternyata bagus juga kok geng buat kura-kura sulcata karena mereka mengandung vitamin, mineral, dan juga air yang baik buat kura-kura sulcata kita. Mereka juga ada yang beberapa mengandung serat yang tinggi geng untuk kura-kura. Tapi nggak semua jenis sayur ya geng yang bisa dikasih ke mereka. Ada beberapa jenis seperti bayam, kol, brokoli, daun singkong, dan lain-lain itu nggak bisa dikasih ke kura-kura kita. Nih kalau dilihat sayur itu kan warnanya hijau terang ya geng. Nah mungkin ini juga yang jadi penarik nafsu makan buat kura-kura. Apalagi ada wortel nih, warnanya dia cerah juga. Nah ini bisa membantu nafsu makan kura-kura supaya bisa makan ini. Khususnya untuk wortel nih geng, perlu diperhatikan kalau wortel
sebelum dikasih ke kura-kura kita itu harus dipotong terlebih dahulu ya geng. Bisa diparut tipis-tipis seperti batang korek api ya, atau juga dipotong-potong sendiri juga bisa kecil-kecil. Bahkan lebih baik nih geng kalau geng pilih baby carrot. Nah, tau kan geng wortel yang kecil-kecil itu untuk baby. Nah, itu dipercaya teksturnya tuh lebih lunak dibandingkan wortel yang biasa. Jadi lebih mudah juga untuk dimakan dan dicerna oleh kura-kura darat kita. Hampir semua kura-kura darat yang ada itu suka sayur mayur geng. Nah, jadi ini bisa dijadikan untuk makanan pokok mereka ya geng. Selanjutnya kita akan bahas mengenai daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan. Di sini kita punyanya dua jenis nih geng. Ada daun kembang sepatu, nih daun kembang sepatu, daun-daunnya kayak gini. Sama satu lagi kita punya kaktus centong. Nah, kedua tanaman ini sebenarnya nggak semudah sayuran ya geng didapatnya, tapi khasiatnya bagus banget loh sebenarnya buat kura-kura sulcata. Kebetulan nih geng, kita juga sekalian bercocok tanam pakai tanaman kembang sepatu dan juga kaktus centong buat makanan kura-kura sulcata kita. Lihat nih geng, kita punya dua tanamannya. Ada kembang sepatu sama kaktus centongnya tuh. Kita juga punya dua tanaman kaktus centong di sini di rumah. Nah, tanaman ini sebenarnya nggak susah dicari ya kalau di penjual tanaman, jadi teman-teman bisa langsung beli aja dan juga tinggal tanam deh di rumah. Perawatannya juga nggak susah, cukup disiram-siram aja tiap hari. Nah, apalagi kaktus centong nggak perlu disiram tiap hari. Jadi lebih mudah buat kalian buat mempercantik dan juga menghijaukan rumah. Bisa juga jadi pakan sulcata kalian, geng. Sorry ya, tapi kalau kembang sepatunya ini agak botak-botak soalnya udah kita kasih ke kura-kura sulcata kita bunga sama daun-daunnya. Mereka suka banget geng sama tanaman ini. Mantap! Kaktus centong ini mungkin hampir jadi makanan favoritnya semua kura-kura sulcata ya. Karena kenapa? Karena kaktus centong ini tuh biasa ditemukan di gurun Afrika, habitat asli mereka gitu. Jadi mungkin mereka udah terbiasa lah sama rasanya, bentuknya, teksturnya dan segala macam. Boleh dicoba buat sulcata kalian di rumah. Ada suka atau enggak? Iya. Yang ketiga, kita juga punya buah-buahan nih geng. Di sini ada pepaya, ada timun, ada tomat juga nih geng. Sebenarnya masih jadi perdebatan ya, timun atau tomat itu buah atau sayur. Cuman kita kelompokkan ke sini aja deh karena bentuknya yang mirip-mirip. Kenapa sih sebenarnya buah-buahan itu bagus buat sulcata kita? Karena buah-buahan tuh mengandung air yang cukup tinggi gitu. Jadi dipercaya sih geng bisa membantu melancarkan pencernaan kura-kura dan juga membantu kura-kura tuh mengeluarkan urates, pup lebih lancar dan sebagainya macamnya kayak gitu. Tapi pemberiannya ke kura-kura juga nggak bisa sembarangan atau tiap hari ya geng. Biasanya kalau kami sih geng fauna ya cuma 1 kali seminggu. Buat teman-teman yang lain juga kalau pada tahu ada beberapa turtle keeper yang lain biasa ngasih pisang atau mangga ke kura-kura sulcata mereka. Tapi itu sebenarnya variasi aja sih dan itu kembali lagi ke kalian turtle keepernya. Kalau kami sih biasanya kasihnya ini aja dan udah cukup membantu kok geng untuk mengeluarkan uratesnya kura-kura sulcata kalau misalnya diberikannya dengan tepat ya, hanya 1 kali seminggu dan porsinya nggak usah terlalu banyak. Buat yang belum tahu nih geng, urates kalau nggak dikeluarin bisa menyebabkan penyakit bladder stone atau BS atau biasa disebut juga kencing batu. Nah, jadi jangan sampai ya geng sulcata kalian kena penyakit itu. Oh, hell no. Jangan lupa dikasih buah atau tomat atau timun. Kalau terlalu banyak dikasih juga sebenarnya nggak baik ya geng, karena bisa menyebabkan pencernaannya juga jadi terlalu lancar gitu, jadi nggak baik. Bisa-bisa kura-kura kalian jadi diare atau bentuk kotorannya itu nggak padat gitu, nggak bagus, nggak seharusnya. Yang terakhir kita juga punya pelet nih geng. Pelet ini sih sebenarnya kita gunakan hanya sebagai pelengkap atau tambahan untuk makanan kura-kura sulcata kita ya, bukan makanan utamanya. Nah, kita juga punya 3 jenis sih peletnya di rumah kita. Ada Mazuri, ada Repkal, dan juga ada Gete Free. Sekarang sih kita nggak akan bahas lebih lanjut mengenai pelet karena kita udah pernah bahas di video kami sebelumnya nih geng. Jadi buat yang pengen tahu pelet mana yang terbaik buat kura-kura sulcata kalian, langsung tonton aja ya di video kami sebelumnya. Linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Oke, itu semua 4 kategori buat makanan kura-kura sulcata kita ya geng. Nah, terus kalau teman-teman bertanya ada apa sih nih 2 di sini? Nah,
kalau yang ini adalah suplemen atau vitamin yang biasa kita kasih nih geng ke kura-kura sulcata kita. Kita punya bubuk kalsium dan juga kita punya reptil oil geng. Ini kita kasih ke kura-kura sulcata kita itu kurang lebih 2 kali dalam seminggu ya geng, udah cukup. Dan ini tuh untuk sebenarnya juga sebagai pelengkap. Kalau nggak mau dikasih ini juga nggak masalah karena sebenarnya nutrisi di dalam makanan pokoknya tuh udah ada. Tapi untuk menambah gizi, menambah nutrisi dalam makanan kura-kura sulcata kita biasanya kasih ini 2 kali seminggu. Nah kalau untuk bubuk kalsium ini geng bisa geng pakai dari bubuk yang udah langsung ada di kemasan atau juga pakai tulang sotong geng. Nah ini fotonya kita kasih ya di sini. Nah bubuk kalsium ini sebenarnya berguna banget buat teman-teman yang punya sulcata dan jarang ngejemur sulcata kalian. Misalnya nggak ada waktu atau nggak ada kesempatan buat jemur, bubuk kalsium ini bisa mengganti kalsium yang didapatkan dari sinar matahari nih geng. Kita juga punya reptil oil. Nah reptil oil ini bentuknya kayak minyak gitu ya geng, teksturnya kayak minyak. Dan dipercaya juga mengandung nutrisi yang lengkap banget untuk makanan kura-kura sulcatanya. Jadi boleh dikasih, boleh enggak itu kembali lagi ke kalian. Tapi kalau ada pun pasti jauh lebih baik loh geng. Oke geng, ini dia semua jenis makanan yang biasa kita kasih ke kura-kura sulcata kita. Dan menurut kita, menurut Geng Fauna, ini adalah makanan-makanan yang terbaik buat mereka. Karena pertumbuhan mereka bagus banget nih geng dengan makanan-makanan ini. Mereka makin sehat, mereka bertumbuh makin cepat, makin kuat. Jadi teman-teman bisa pakai rekomendasi dari Geng Fauna ini buat dikasih ke sulcata kalian ya. Tapi kalau ada pertanyaan, apa sih kak yang benar-benar terbaik buat kura-kura sulcata atau semacam best foodnya lah gitu ya. Nah kalau rekomendasi dari Geng Fauna, sebenarnya best food buat kura-kura sulcata itu sih rata-rata di tumbuhan geng. Antara lain ya daun kembang sepatu dan juga kaktus centong geng. Kenapa jadi best food? Karena menurut kami kedua makanan ini tuh paling sering ditemukan di habitat asli mereka geng. Kan jarang ya kalau di gurun ketemu pepaya, ketemu sawi, ketemu timun, kan jarang ya. Jadi biasa mereka makan kaktus centong atau daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi menurut kita sih ini keduanya paling baik. Dan nutrisi gizinya juga paling mencukupi untuk mereka gitu. Jadi udah jadi makanan alamiah lah gitu ya. Beberapa torto keeper juga banyak sih yang setuju bahwa kedua jenis makanan ini atau jenis-jenis tumbuhan atau daun-daunan lain itu terbaik buat kura-kura sulcata. Balik lagi ke teman-teman, boleh dipakai rekomendasi kita atau enggak. Yang penting dicoba aja ke sulcata kalian mau atau enggak. Oke? Oh iya, jangan lupa geng. Nih kalau kaktus centong dikasih ke sulcatanya, jangan lupa duri-durinya dipotong-potong dulu ya supaya enggak mengganggu dan menjadi penghambat buat kura-kura sulcatanya makan. Nanti takutnya mulutnya luka-luka kalau kena duri-durinya. Kalau tadi kita udah bahas berbagai jenis makanan yang bisa dimakan sama kura-kura sulcata, sekarang kita mau bahas nih geng, apa sih yang mesti dihindari dan kalau bisa jangan dikasih sama sekali ke kura-kura sulcata kita. Nah, menurut rekomendasi Geng Fauna, ada beberapa jenis makanan yang nggak bisa dikasih sama sekali nih geng ke kura-kura sulcata. Yang pertama itu ada kacang-kacangan. Yang kedua ada sayuran yang jenisnya seperti bayam, kol atau brokoli, kubis, daun singkong, dan lain-lain. Nah, kenapa mereka nggak bisa dikasih? Kita jelasin satu persatu ya. Kacang-kacangan geng dipercaya tuh mengandung protein yang tinggi banget. Nah, itu kurang bagus tuh geng untuk kura-kura sulcata karena bisa menyebabkan piramiding. Kalau teman-teman belum tahu piramiding seperti apa nih, kita tunjukin fotonya. Dia tuh karapasnya nggak mulus ya geng, jadi seperti ada timbul-timbul di sekut-sekutnya. Oh, hell no! Yang kedua, bayam dan juga kol atau kubis atau brokoli. Nah itu juga nggak bagus geng untuk diberikan ke kura sulcata karena sayur-sayuran itu kan mengandung gas dan nggak baik untuk pencernaan kura-kura sulcata. Bahkan biasanya nggak bisa dicerna sama sekali sama mereka. Nah buat teman-teman yang mau tahu lebih jelas nih gimana sih cara Geng Fauna kasih pola makan kura-kura sulcata kita kasih tabel nih ya dari Senin sampai Minggu selama 7 hari gimana kita kasih makan ke kura-kura sulcata
sulcata kita. Tuh, sebelum kasih makan ke kura-kura sulcata kalian, jangan lupa sayurannya semua dicuci dulu geng sampai bersih supaya menghilangkan kotoran, kuman dan juga pestisida yang mungkin aja ada di sayurannya tersebut. Dan jangan lupa dipotong-potong geng untuk dikasih ke kura-kura sulcatanya. Potong-potongnya pun juga tergantung ya geng sama ukuran kura-kura sulcata kalian. Nah, misalnya kura-kura sulcata kalian ukurannya besar, bisa dipotong yang lebih besar. Dan juga kalau kura-kura sulcatanya lebih kecil, potong-potongnya jauh lebih kecil untuk memudahkan kura-kura sulcatanya makan. Lihat nih geng, semua jenis makanannya yang ada di sini. Harganya nih geng, semua relatif murah loh. Kalau dihitung-hitung nih, mungkin pengeluarannya yang bisa digunakan tuh cuma 2.000 sampai 3.000 aja geng. Itu sih menurut pengalaman geng Fauna ya, pengalaman kita. Karena kayak misalnya sawi nih, satu ikat cuma mungkin 2.000 atau 3.000 gitu di pasar. Sementara yang dikasihkan nggak sebanyak ini gitu. Apalagi kalau yang masih punya kura-kura sulcata baby pasti lebih sedikit juga ya pengeluarannya. Sampai situ dulu aja geng video kita kali ini mengenai sharing pengalaman makanan apa aja sih yang biasa kita kasih ke kura-kura sulcata dan makanan apa yang terbaik dan juga yang harus dihindari. Oke geng, semoga membantu ya informasi dari kami. Kalau kalian punya ide atau saran yang lebih baik mengenai makanan apa sih yang harusnya kita kasih ke kura-kura sulcata kita, tulis di kolom komen ya geng, supaya kita juga bisa saling sharing nih sesama pecinta sulcata. Oke geng, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Oke geng, kalau kalian suka video ini jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kami tetap terus semangat bikin video sharing mengenai fauna peliharaan kami. Bye bye.